Webinar kita malam hari ini berjudul Gain More Insight About Being an HR Onboarding Specialist yang dibawakan materinya oleh ekspertis di HR di bidang onboarding dengan Mas Didi Nurdidi. Halo Mas Didi. Halo Halo Kak Mas. Umi, apa kabar juga malam ini? Alhamdulillah Jelas gak sehat. suaranya? Jelas Mas, jelas. Tapi sepertinya sinyal Mas Didi sedang low ya. Jelas ya. Mm-mm. Bagus sih sebenarnya di sini. Oh, oke. Ini suaranya ya nggak jelas ke sana ya? Atau Eh, gimana? di screen saya ada notif bahwa bandwidth Mas Didi sedang low gitu. Oh, seperti itu ya. Iya, oke. Oke. Tapi untuk suara Aku cek clear. sih kayaknya bagus deh di sini. Iya, Atau ya. mungkin Baik. Nah, oke, untuk suara clear ya clear sih suaranya Mas. ya? Cuma mungkin Oke, oke, oke. videonya agak ngeblur aja. Eh, oke, Mas Didi, untuk waktu dan tempatnya Mas Oke, boleh, dipersilakan boleh. untuk dapat memulai materi. Oke, thank you banget Kak Umi untuk waktunya. Happy banget aku dapat undangan ketemu secara virtual untuk Sinergi Daya Mitra ya. Ini merupakan acara bulanan kan, Iya, yang Mas. mengajikan untuk sharing sesuatu, tentunya knowledge bagi teman-teman baik secara fresh graduate ataupun mungkin di sini ada beberapa partisipannya yang aku lihat dari beberapa company. Ini sebenarnya aku bukan seorang yang pemateri handal, cuma di sini aku lebih kepada sharing aja sih Kak, gitu kan. Di sini Ya. aku sih lebih inginnya interaktif sama teman-teman yang akan hadir di sini, karena kan secara ini mungkin ada yang udah tahu nih onboarding itu seperti apa, mungkin ada juga yang belum familiar dengan onboarding seperti apa. Ini sih menurut aku hal yang sangat baik sekali untuk kita sharing. Ya, balik lagi, jika tak kenal maka tak sayang. Itu peribahasa yang Kak Umi bilang tadi Iya. ya. Materi yang akan kita bawakan sini adalah tentang gain more insight about being an HR onboarding ya. Nah, pertanyaannya mungkin ada yang nanya atau belum familiar onboarding itu seperti apa gitu. Nanti kita akan bahas semua detailnya, prosesnya kayak gimana, onboarding itu ngapain aja, apakah ada perbedaan dengan orientasi atau dengan GS seperti apa, nanti kita akan bahas sendiri. Oke. Saya sendiri memperkenalkan, namanya lucu. Pas orang udah tahu dari mana, pasti dari Sunda lah. Khas Orang banget. kadang orang Sunda itu dibalik-balik namanya. Ada Cucu Cahyati, ada kebalik-balik lah misalnya. Termasuk aku ya. Nah, panggilan aku sendiri sangat unik. Aku jauh banget panggilannya, aku adalah Dido ya. Berbeda jauh dengan nama lengkap aku. Nah, aku juga kurang jelas tuh kenapa orang tiba-tiba manggil nama itu gitu. Oke, saat ini aku bekerja di Human Capital Services untuk onboarding sih Kak Umi, dan sebelumnya memang aku juga partisipan di HR juga di salah satu bank swasta sebelum di OCBC NSP, dan masih tetap sama pegangnya itu onboarding dan offboarding. Di OCBC juga aku saat ini masih pegang namanya onboarding offboarding, tapi di 2021 aku lebih fokus lagi untuk ngerjain namanya onboarding dan beberapa tim. Nah, sebelum lanjut, aku lihat ada beberapa yang dari sebuah perusahaan ya Kak Umi. Aku pengen banget deh sedikit sharing dengan beberapa partisipan. Mungkin Kak Umi bisa bantu. Aku Yes. pengen tahu nih dari partisipan itu sendiri udah tahu nggak sih onboarding itu seperti apa? Mungkin bisa dibantu Kak, mungkin dari 2 orang yang bisa volunteer untuk jelasin onboarding itu Siap. kayak gimana, atau mungkin di perusahaan mereka ada juga tentang unit onboarding itu. Gitu. Mungkin saya Sebelum coba. aku kasih materi lebih lanjut ya Kak. Siap Jadi Kak. itulah Kak awalnya. Dido. Mungkin saya coba dengan Kak Sistaria Syarifah ya. Kemarin juga kebetulan Kak Sistaria mengikuti webinar kami juga. Halo Kak Sistaria. Ya, halo. Halo Kak. Ya, gimana? Halo Kak Sista. Iya. Halo, suaraku Apa jelas kabar, ya? apa kabar Kak Sista? Oke, baik-baik. Kak Ini Sista, suaraku kedengeran ya? jelas. Jelas. Suaranya jelas banget, merdu Oh banget ya, Kak. oke. Thank you. Kedengaran Kak, jelas sekali. Kak Sista, Kak Sista saat ini bekerja, boleh tahu di perusahaan apa Kak? Atau gimana? Saya di startup, di properti. Halo Kak. Ya, Oke. aku di startup
properti. Kak, familiar nggak sih dengan onboarding? Familiar nggak dengan istilah onboarding, Kak? Ya, familiar kok. Nah, kalau di kakak sendiri itu onboarding seperti apa ya, Kak? Kalau di perusahaan Kak Sastaria Iya, kalau di perusahaan apakah saat onboardingnya ini sih, dipegang sama HR-nya atau gimana? Atau prosesnya gimana? ya kalau sekarang sih dipegangnya sama tim rekrutmen ya atau tim talent acquisition. Jadi prosesnya sih cuma sekedar ya persiapan device dan email gitu. Terus setelah itu di hari pertama kita invite untuk perkenalan Hanya sebatas company itu selama ya? sekitar 2 jam. Hanya sebatas itu. Nah, makanya ini sebenarnya lagi proses untuk improve proses onboardingnya nih, makanya pengen ikut nih. Ya, oke. Thank you banget Kak Sista Ria. Panggilannya siapa, Kak? Sista atau Ria nih? Sista aja. Thank you banget ya, Kak, untuk sharingnya. Ya, nanti boleh kasih insight juga buat saya nanti ya, karena di sini kita hanya sebatas sharing malah gitu. Bukan saya sebagai orang yang handal di bidang ini. Saya juga butuh improvement gitu. Kak, balik lagi ke Kak Umi, mungkin satu lagi Kak, aku pengen tahu deh dari partisipan tentang onboarding mungkin di company dia atau yang sudah familiar dengan onboarding. Oke, dari cowok ya. Tadi ada cewek nih, Kak. Sekarang dari cowok dengan Kak Bagja Anugrah Muhammad. Halo, Kak. Halo, Kak Bagja. Oke, kayaknya belum ngerespon, Kak. Kita langsung pindah aja kali ya, Kak, ke Kak Vela Ayu. Halo, Kak Vela. Boleh, boleh. Halo, Kak Vela. Halo, iya. Halo, Kak. Terima kasih udah meluangkan waktunya nih, Kak. Ada pertanyaan dari Mas Dido gitu di tempat Kak Vela. Sebelumnya sudah familiar belum dari onboarding itu seperti apa? Kalau di perusahaanku sih belum ada onboarding-nya, jadi belum terlalu familiar sih. Makanya mau ikutan ini biar lebih ngerti onboarding itu seperti apa gitu. Iya. Lebih, oke. Jadi kita saling sharing ya Kak untuk kali ini Iya. ya. Oke. Iya. Iya. Thank you banget Kak untuk informasinya tadi sama Karya juga. Thank you Kak Umi untuk dua orang yang tadi sharing sama kita ya tentang onboarding. Ya, nah balik lagi ke materi ya Kak Umi ya yang akan saya sampaikan untuk malam ini. Pertama aku thank you banget nih untuk partisipan yang sudah ikut join di acara webinar kali ini. Semoga selalu sehat dengan kondisi pandemik ini dan aku happy banget bisa bertatap muka secara langsung meskipun melalui virtual ya. Apalagi dengan kondisi pandemi saat ini. Selalu stay safe ya, selalu kita sehat itu yang utama ya. Salam penuh cinta dari saya di sini. Oke, Kak Umi, kalau kita bicara tentang onboarding, Mas Dido, pasti Mas Dido, maaf saya potong. Sebentar, ya? slide-nya Ya. mungkin bisa di slideshow, Mas. Tidak kelihatan untuk tulisannya. Boleh. Oke. Oke, sudah? Oke, sudah, Mas. Terima kasih. Sudah jelas? Sudah jelas, Mas. Oke. Sudah jelas ya? Oke. Baik, jadi kalau ada teman-teman yang kurang jelas atau apa ya, kita boleh sharing kok di sini ya. Boleh kita interaktif, tukar pikiran untuk sharingnya. Bagaimana onboarding itu seperti apa? Ya, bicara onboarding mungkin ada beberapa perusahaan yang sudah menjalankan proses onboarding sih ya. Dan tentunya berbeda-beda onboarding antar satu perusahaan dengan perusahaan lain. Karena itu akan ngacu sama dengan SOP dia, ketentuan mereka di perusahaan tersebut. Baik tadi seperti yang Kak Sista bilang bahwa proses onboarding-nya hanya sampai dari proses penyediaan namanya email, kemudian sampai dia joining date. Ada juga dari Kak Vanilla ya tadi di informasinya bahwa di company dia belum ada namanya proses onboarding. Nah,
kita akan bahas tentang onboarding ini. Nah, bicara secara cakupannya, kebetulan saya ini bekerja di sebuah bank ya. Pastinya bank sendiri itu akan sedikit ribet tentang prosesnya, dari proses flow-nya atau gimana dan lain-lainnya. Secara struktur untuk bank sendiri itu banyak banget. Ya, ada yang namanya retail banking, ada juga yang namanya operation, ada juga yang namanya IT, ada juga yang namanya human capital ya atau HR. Di mana HR sendiri merupakan salah satu pilar penting dalam satu perusahaan atau bisnis ya, di mana ini juga harus di-manage karena kan sebagai pintu awal atau pilar utama untuk satu perusahaan. Mulai dari pencarian talent sampai menempatkan si karyawan dalam posisi yang sesuai dengan talent yang dicari oleh perusahaan. Nah, bicara onboarding, di human capital sendiri atau di HR, khususnya di bank saya, khususnya di company saya saat ini, terdiri dari beberapa unit bisnis. Ada namanya HC Business Partner, kalau di perusahaannya ada juga yang namanya HR Generalis. Ada juga namanya kompensasi benefit, ada juga OD, atau bisa dibilang itu semacam kayak organisasi development, atau juga ada learning development yang kayak kemarin ya, kalau nggak salah ini sudah pernah dibahas di Sinergi Daya Mitra ya Kak Umi ya kemarin. Iya, Kak, benar. Itu salah satu cakupannya. Ada juga namanya Human Capital Services ya. Itu salah satunya onboarding saat ini under Human Capital Services. Ya. Oke, bicara tentang onboarding, ini beberapa yang akan saya jelaskan mulai dari pengertian onboarding itu seperti apa, pekerjaannya kayak gimana, proses flow-nya seperti apa, bagaimana untuk menjadi quality service onboarding yang handal, benefitnya untuk employee seperti apa, sampai challenge yang harus dilakukan ke depannya kayak gimana. Nah, kita akan bahas satu-satu. Nah, apa sih onboarding? Bicara tentang onboarding, pasti akan ada terkait dengan beberapa istilah seperti memperkenalkan, compliant atau ketaatan, ya, peran baru, organisasi, budaya connection atau klarifikasi. Itu tidak bisa dipisahkan dengan namanya onboarding. Ada satu istilah bahwa onboarding itu memperkenalkan antara si karyawan dengan si perusahaan, atau kebalikannya perusahaan memperkenalkan organisasinya, budayanya kepada si karyawannya. Dalam hal ini si HR-nya memperkenalkan kepada calon karyawan. Tadi yang sudah diinformasikan di awal oleh Kasista, itu salah satu job desk-nya dari pihak onboarding ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, compliant itu seperti apa? Maksud dari compliant. Compliant itu artinya bahwa si karyawan sudah diinformasikan tentang hak dan kewajiban dia seperti apa, ya. Termasuk peran baru dia atau new roles-nya ya seperti apa di perusahaan baru dia. Dan perusahaan juga mulai memperkenalkan namanya organisasinya, budayanya seperti apa, bahkan bisa dikategorikan bahwa onboarding itu sebagai connection. Connection itu adalah sebagai penghubung antara satu departemen dengan departemen lain, baik secara internal ataupun eksternal. Ya, dalam internal artinya yang berhubungan dengan si calon karyawan tadi. Kalau eksternal mungkin misalnya dengan vendor yang akan berhubungan dengan pekerjaan dia, atau di luar hal lainnya yang berhubungan dengan eksternal. Klarifikasi adalah artinya si karyawan itu kita memberikan bisa memanage ekspektasi si karyawan itu seperti apa. Nah, kalimat-kalimat itu tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya onboarding si Kak Umi ya. Jadi itu tidak bisa dilepas dari yang namanya onboarding ya. Jadi kalau secara sederhananya onboarding dapat diartikan sebagai proses penyesuaian si karyawan terhadap sebuah perusahaan, baik secara fisikly atau mentalnya, baik penyesuaian dalam organisasinya, budayanya, atau hal lainnya. Nah, itu bisa diartikan secara harfiah dari pengertian onboarding tadi. Oke, berikutnya. Nah, kita bicara tentang pekerjaan. Nah, saya akan jelaskan tentang job description-nya nih, Kak, ataupun para partisipan untuk webinar kali ini. Ya, ngapain aja sih onboarding itu? Kerjaannya ngapain aja? Ya,
apakah dia cukup menyiapkan namanya seperti onboarding kitnya doang, atau screening saja, atau handling kontrak saja. Ini sebenarnya job description-nya hanya secara general. Kita akan bahas satu-satu. Screening itu seperti apa? Ya, banyak banget kompleksitas dari sebuah perusahaan. Balik lagi seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa proses onboarding dari satu perusahaan ke perusahaan lain berbeda. Ya, mungkin di bank akan lebih ribet, akan lebih kompleks proses onboardingnya dibanding dengan perusahaan non banking. Ya, kayak misalnya di startup mungkin ada yang beberapa yang tidak perlu namanya screening by checking. Kalau di bank itu kan diharuskan, ya, karena memang itu salah satu utama untuk meng-hire si calon karyawan tadi. Oke. Nah, ada beberapa job desk yang saya akan bahas di slide berikutnya satu demi satu, ya. Bicaranya ini adalah onboarding process flow. Nah, kalau bicara onboarding process flow, pada saat kandidat sudah dinyatakan lolos proses interview oleh recruiter, ya, dan masuk menjadi salah satu karyawan tersebut atau salah satu karyawan di perusahaan tersebut, ya, tentunya perusahaan harus menyiapkan berbagai hal yang akan berhubungan dengan si karyawan tadi, baik dari segi tadi onboarding kitnya seperti yang dibahas oleh Kasista, misalnya emailnya, apapun, dan semua yang berhubungan dengan pekerjaan dia. Dan tentunya dia pun akan ada connection atau interaksi dengan unit-unit lainnya. Nah, ini saya kasih gambaran beberapa job desk-nya. Nah, saya akan bahas satu-satu. Ya, oke, mulai dari screening. Kita bicara secara generalnya, sebenarnya screening itu sudah dilakukan di awal oleh recruiter melalui proses namanya interview. Itu adalah awal screening dilakukan oleh recruiter. Nah, ketika recruiter sudah melakukan interview, usernya sudah oke, sudah deal, nah barulah ada tahap screening berikutnya. Ya, ini namanya pre-onboarding sih salah satunya. Nah, kalau bicara screening, apa sih screening secara pengertiannya? Biasanya kita melakukan checking latar belakang dari si calon karyawan. Apa aja yang dicek? Salah satunya credit history dia, medical history dia, kemudian latar belakang pekerjaan dia, pendidikan dia, keluarga, bahkan sosial medianya. Nah, yang saya kasih gambaran, mungkin ini adalah contoh di salah satu bank, ya, di mana seperti yang saya sampaikan tadi, di bank sendiri agak sedikit ribet prosesnya, tidak sama mungkin dengan non-bank. Ya, mungkin ada non-bank hanya medical check-up saja, atau pengecekan namanya pekerjaan dia di belakangnya. Tapi kalau di bank itu komplit banget. Credit history itu seperti apa? Kredit itu pengecekan yang namanya slick dia. Kalau dulu namanya BI checking ya. Kalau sekarang karena sudah dihandle sama OJK itu namanya slick. Ya, slick sendiri itu ada beberapa kategori. Ada namanya collect 1, 2, 3, 4, 5. Ya, yang bisa kita hire kalau di bank sendiri itu adalah si karyawan yang collect 1. Artinya dia lancar, tidak ada tunggakan apapun. Kalau dia udah masuk ke collect 2, 3, 4, 5, itu sudah termasuk yang ada kendala dalam proses finansial atau pembayaran kredit card-nya dia. Itu bisa kita tarik berdasarkan nama, tanggal lahir, atau KTP dan kartu keluarga. Namun, ini biasanya berlaku seluruh untuk bank. Namun ada, balik lagi seperti yang saya sampaikan di awal, tidak semua ini dilakukan oleh non-bank. Dan biasanya untuk credit history itu lebih kepada yang bergerak di finansial. Ada lagi namanya medical history. Ya, medical history hampir semua perusahaan, baik bank ataupun non-bank, itu melakukan pengecekan medical history dan tentunya paket-paket yang berbeda. Tujuan dari medical history itu untuk apa? Untuk memastikan bahwa si kita dapat meng-hire atau merekrut si calon karyawan sesuai dengan posisi dia saat ini.
Misalnya kita tidak mungkin dong meng-hire orang yang mohon maaf misalnya dia punya penyakit yang misalnya epilepsi deh contohnya. Kita tempatkan dia di kondisi berpanas-panasan atau apa, itu kan risiko ya. Nah, itu salah satu tujuan adalah medical history selain untuk memastikan bahwa ini ngebuat efisiensi dari sebuah perusahaan tadi. Kemudian ada lagi working history. Biasanya kita akan ngecek ke perusahaan di mana dia bekerja. Apakah benar dia itu bekerja di situ? Mulai dari kapan? Performance dia seperti apa? Itu biasanya yang kita cek. Ya, itu adalah working history. Ada lagi juga pengecekan namanya pendidikan. Ya, untuk perusahaan-perusahaan tertentu, pendidikan itu bisa sampai dicek sampai ke pengecekan ke universitas dia. Tujuannya untuk apa? Untuk memastikan benar tidak dia lulusan universitas itu atau lulusan sekolah itu. Mungkin saya bisa sedikit cerita. Ya, biasanya kita sendiri ada pengecekan melalui internal tentang pendidikan ke universitas dia. Ya, ada banyak kondisi yang si calon karyawan yang ternyata ada memanipulasi data ataupun lainnya, itu bisa terjadi. Makanya ada namanya pengecekan pendidikan. Ada lagi family. Kita juga melakukan pengecekan family. Ada beberapa perusahaan yang punya SOP atau policy yang tidak memperbolehkan. Salah satunya adalah mempekerjakan yang keluarganya mempunyai posisi yang sentral dalam politika atau in public, kayak misalnya anggota DPR atau lainnya, yang riskan yang akan menimbulkan, yang bisa mengakibatkan mengarah ke istilahnya kayak fraud atau lain-lain, atau yang berarah ke arah political issue biasanya. Itu pun kita cek salah satunya. Meskipun tidak semua sama, tapi biasanya di salah satu bank itu selalu dicek ini. Ada lagi namanya pengecekan sosial media. Nah, pengecekan sosial media biasanya kita cek. Nah, kondisi sosial media dia itu seperti apa? Apakah dia banyak yang sosial media dia lebih banyak mengumbar soal SARA, soal political issue, itu pun kita cek. Nah, itu tahapan screening yang kita lakukan sebelum kita meng-hire si calon karyawan. Ya. Nah, ada juga beberapa perusahaan yang melakukan pengecekan itu melalui vendor. Biasanya melalui konsultan tertentu, ya, yang melakukan kerjasama dengan company tersebut untuk melakukan pengecekan ke perusahaan dia. Biasanya ada ada SOP atau ketentuan dari sebuah perusahaan yang melakukan pengecekan screening ini khususnya untuk working history dia itu bisa sampai 3 atau 5 perusahaan yang pernah dia bekerja. Banyak sekali Kak Umi gitu ataupun partisipan lainnya pengecekan yang dilakukan kita itu di tahap screening. Nah, berikutnya kalau screeningnya udah clear semua, baik secara medical history-nya, credit history-nya, baru proses berikutnya adalah kita akan undang melakukan penandatanganan. Penandatangan kontrak biasanya yang akan kita lakukan. Nah, prosesnya sendiri kita biasanya ada namanya welcome session. Welcome session itu apa? Kita biasanya mengundang si calon karyawan untuk ketemu kita secara face to face dan mempersiapkan beberapa dokumen yang kita butuhkan. Biasanya kita dalam undangan tersebut kita akan informasikan jam berapa dia ketemu dengan kita, PIC-nya siapa, nomor yang bisa dihubungi apa, kemudian di lantai berapa, alamatnya di mana, tujuannya untuk apa? Biar si karyawan juga, si calon karyawan akan tahu informasinya yang disampaikan detail. Kadang kan ada, kalau kita sebagai calon karyawan baru, terkadang kan kita bingung, mau kemana nih kita diundangnya, kalau kita tidak dapat informasi yang detail. Seperti itu. Nah, di welcome session itu banyak banget Kak Umi ataupun partisipan lainnya yang dilakukan.
Di welcome session itu tadi ada proses penandatangan kontrak. Nah, penandatangan kontrak juga itu terdiri dari beberapa jenis employee. Kalau di kita ada namanya staff, ada kontrak, ada banking academy. Ya, kalau banking academy bisa dibilang itu adalah manajemen trainee. Itu biasanya untuk fresh graduate itu biasanya ya. Nah, di proses welcome session itu kita biasanya jelaskan tentang benefit, tentang rules, tentang policy, dan lain-lainnya. Kita akan jelaskan tentang hak dan kewajiban si calon karyawan apa aja. Dia akan dapat apa aja. Kemudian kewajiban dia sebagai calon karyawan apa. Kemudian di sisi kita sebagai pihak kedua atau sebagai perusahaan, sebagai pihak pertama, itu apa aja. Kita akan jelaskan di situ. Tujuannya, kenapa kita tidak mau atau kita tidak ingin si karyawan mendapatkan informasi yang tidak sesuai. Saya pernah kayak lihat di LinkedIn ada beberapa karyawan yang ngerasa, kok saya kayak beli kucing dalam karung, istilahnya kayak gitu. Saya bahkan ada kontrak pun saya tidak dapat, misalnya kayak itu sering saya lihat di LinkedIn. Saya sering ada menerima share-share kayak gitu sih Kak Umi gitu kan. Nah, makanya tujuan kita di sini adalah di welcome session ini sebelum si karyawan menandatangani kontrak, dia sudah mendapatkan informasi yang jelas tentang hak dan kewajiban dia apa aja, ya, dokumen yang mesti dia submit apa aja, kemudian dia akan dapat apa aja. Itu kita akan masukkan di namanya welcoming session ini, Kak Umi. Yes. Nah, jadi ini adalah tahapan kedua setelah dilakukan screening tadi. Complicated ya Kak Umi ya prosesnya? Iya Kak, benar. Nah, berikutnya, di dalam proses ini juga welcoming session ini sebenarnya karyawan kan bisa memutuskan dia akan tanda tangan atau tidak sebenarnya ya Kak ya. Karena kan bisa aja ketika dia di offer by verbal oleh recruiter sebelum tanda tangan langsung, karena kan sebelum di welcoming session ini si calon karyawan akan di offer by verbal dulu oleh si rekruternya. Tentunya pastinya informasinya akan berbeda pada saat telepon dengan langsung face to face. Makanya tadi mungkin by verbal akan dijelaskan, oh ini benefit dia. Nah, ada lagi sesi keduanya adalah ketemu dengan kita, yaitu penandatanganan kontrak. Yaitu tadi tujuannya adalah si karyawan mendapatkan informasi yang jelas tentang benefit, tentang hak dan kewajiban dia seperti apa. Nah, itu adalah tujuan dari namanya di welcoming session tadi. Nah, berikutnya proses flow-nya seperti apa ya? Nah, yang pastinya kenapa sih bicara proses flow tadi? Ya, kalau kita bicara makan sih Kak Umi ya, makan aja kan kita harus namanya ada makanan. Kalau kita masak sendiri kan berarti harus ada bahan makanannya, harus kita masak dulu untuk menjadi namanya makanan siap saji. Begitu juga di onboarding, ada proses flow-nya ya. Tadi dari mulai screening, kemudian penandatangan kontrak. Nah, sebelum si karyawan join, nah ada yang harus dipersiapkan oleh pihak onboarding nih Kak Umi ataupun partisipan lainnya. Kita sudah harus koordinasi dengan unit terkait lainnya seperti mempersiapkan nick mereka, kemudian onboarding kit mereka, kemudian mempersiapkan body. Body ini nanti saya akan bahas lagi di depan seperti apa nih body itu. Kemudian ada mempersiapkan working station dia, termasuk meja dia, prosesnya kayak gimana. Ini memang sangat complicated banget. Nanti saya akan bahas satu persatu ke depannya. Nah, kenapa kita onboarding perlu koordinasi dengan user lain atau dengan unit lain? Karena onboarding tentunya tidak akan berdiri sendiri. Mereka harus koordinasi dengan IT untuk mempersiapkan laptop, harus koordinasi dengan GE atau dengan FS untuk mempersiapkan namanya ID card, kemudian harus creating username, password, termasuk email mereka, sampai istilahnya kita mempersiapkan namanya PKB dia, sampai working station dia. Banyak banget yang harus dipersiapkan oleh onboarding sebelum si calon karyawan join. Nah, berikutnya, ini tadi bicara
sebelum join. Nah, ini kita bicara adalah setelah joining date atau di hari pertama. Tadi kalau tidak salah Kasista atau Kasistaria ya, bahwa di saat joining date beliau akan diundang, akan dikasih namanya username, password, kemudian email atau hal lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan dia. Sebenarnya hampir sama prosesnya dengan kita saat ini. Cuma mungkin seperti yang tadi saya sampaikan tidak complicated seperti yang saat ini dilakukan di sebuah perusahaan finansial. Nah, di bank sendiri ya ada atau di tempat saya khususnya ya, karena ini kita lebih sharing. Sebelum joining date atau hari joining date mereka biasanya kita undang. Undangnya kapan? Biasanya sebelum joining date. Misalnya mereka akan join April, kita akan undang mereka untuk menghadiri namanya welcome kit session atau meet and greet. Nah, di welcome kit session ini atau meet and greet ini kita akan undang karyawan yang join hari itu ya, untuk salah satunya adalah menjelaskan tentang apa saja atau to-do list yang harus mereka lakukan di hari pertama. Biasanya di sini kita akan informasikan namanya kit onboarding. Kit onboarding kita sendiri ini lebih kepada kayak ada semacam tasnya. Ya, sebenarnya tas ini lebih kepada tujuan untuk branding image, sebenarnya itu salah satunya gitu kan. Yang sudah kita desain sendiri biasanya. Di situ ada namanya peralatan si karyawan baru, mulai dari ID card, username, password, bahkan namanya laptop sudah kita siapkan. Karena tujuan kita adalah one readiness. Atau hari pertama sudah ready semua yang dibutuhkan oleh karyawan. Nah, di joining date ini juga kita akan jelaskan beberapa to-do list. Misalnya dia harus kemana dulu, harus ke siapa dulu, nanti setelah itu dia harus ketemu siapa, nanti sistemnya kayak gimana, jam kerjanya seperti apa, rules-nya seperti apa, corporate attire dia seperti apa. Di situ kita akan bahas. Tujuannya hampir sama tadi di welcoming session. Tujuannya adalah bahwa si karyawan tahu dia ngapain aja, jam kerja dia mulai dari kapan aja, cara absensinya dia seperti apa, kemudian dia harus kemana aja, itu pun dibahas di sini. Ya. Oke, berikutnya itu adalah namanya di minggu pertama. Nah, tadi kita bicara di hari joining date. Nah, biasanya kita masih tetap memantau sampai dia minggu ketiga, ke bulan ketiga sampai berakhir masa probation dia. Nah, apa aja dari minggu pertama, minggu ketiga, sampai di bulan pertama sampai bulan ketiga itu kita masih pantau. Nah, di minggu pertama di sini kita sudah memantau, sudah memastikan mengenai training plan dia seperti apa, tool review dia seperti apa. Nah, training plan-nya kayak gimana? Biasanya kalau kita discuss dengan atasan, dengan HCBP-nya atau HR generalisnya, training apa aja nih yang akan dikasih ke si karyawan baru ini yang mereka butuhkan. Biasanya induction di awal. Itu yang kita akan bahas. Kemudian nanti kita akan sampaikan ke si calon karyawan trainingnya kayak gimana, apakah mulai online atau datang. Nah, biasanya kalau selama pandemik ini, karena kondisinya pandemi, kita semuanya by online training. Tidak ada ya biasanya yang kita langsung datang dalam satu ruangan. Kalau dulu memang kita dalam satu ruangan dikumpulkan. Kalau sekarang ini lebih kepada virtual training. Nah, ada juga namanya tool review. Nah, biasanya kalau dari onboarding sendiri tentunya hanya mempersiapkan basically sistem atau aplikasi yang mereka harus punya. Sedangkan kebutuhan lainnya biasanya kan lebih kepada usernya yang akan lebih tahu. Nah, biasanya onboarding dan koordinasi dengan HR-nya, dengan HRBP-nya atau HR generalisnya, ya HRBP biasanya hampir sama dengan HR generalis Kak Umi. Karena biasanya ada beberapa perusahaan yang bilangnya itu HR generalis, kalau di saya sendiri HRBP biasanya, HR business partner ya.
Nah, biasanya kita akan tanya, tool review dia itu sudah ngapain aja? Apakah sudah lengkap? Kebutuhan dia itu sudah disiapkan juga oleh atasannya. Di luar yang tidak kita akomodir. Biasanya secara basically dari onboarding sendiri mengakomodir seperti username, password, email dia, ID card dia, laptop dia. Di luar itu biasanya user yang akan lebih tahu. Namun kita akan tetap cek. Karena ada kondisi pernah saya ngalamin hal ada dari calon karyawan, Mas, kok aku seminggu ini kok belum di-touch sama atasan aku. Saya belum tahu nih harus ngapain. Yang namanya karyawan baru kan pasti bingung dong. Dia mau ngapain? Dari pertama aja beliau masih bingung. Apa di minggu pertama juga pasti bingung. Karena itu ada hal yang baru, rules yang baru buat dia. Nah, makanya di minggu pertama biasanya kita akan cek. Kamu secara sistemnya apa aja yang sudah disiapkan oleh atasan? Kalau ternyata belum ready, biasanya kita akan namanya pengecekan ke body. Nah, balik lagi ke body. Nah, body itu apa sih? Kalau di kita itu adalah body adalah salah satu yang ditunjuk atau PIC yang ditunjuk ya untuk menghandle si calon karyawan jika kondisinya di perusahaan tersebut atau di cabang tersebut tidak ada namanya HR. Misalnya kayak perusahaan yang cukup besar atau mungkinlah kita bicara tentang bank. Bank itu sendiri kan terdiri dari beberapa cabang biasanya dan di semua cabang itu tidak semua ada namanya HR. Nah, biasanya kita tunjuk body. Tunjuk body itu untuk tujuannya adalah untuk memastikan sampai 3 bulan pertama si calon karyawan sudah dihandle dengan baik. Si karyawan sudah dihandle dengan baik. Baik dari segi training plan-nya, tool review-nya, sampai masa berakhir probation-nya. Itu adalah tugas dari seorang body. Oke. Berikutnya adalah di bulan pertama atau kita bilang sampai bulan ketiga atau kondisi dia masa berakhir probation-nya. Nah, ini salah satu yang krusial banget ya. Kenapa sih tujuannya onboarding? Kalau kita bicara onboarding kan tujuannya adalah untuk memanage ekspektasi karyawan juga. Ya, tujuan selain untuk mencegah turnover yang tinggi salah satunya ya. Karena onboarding yang tidak baik akan mengakibatkan salah satunya banyak karyawan lisan. Di luar mungkin si karyawan mendapatkan informasi atau mendapatkan benefit atau kompensasi yang lebih baik. Nah, salah satunya di bulan pertama biasanya kita akan koordinasi dengan HR business partner. Apa aja yang kita cek? Satu, cek isu. Cek isu itu seperti apa? Tadi di awal sudah saya informasikan. Kayak tadi karyawan udah di minggu pertama atau minggu kedua tidak tahu mau ngapain. Karena ada beberapa atasan yang ternyata tidak terlalu aware dengan si anaknya. Ya udah, anaknya suruh cari sendiri, tidak di-manage, istilahnya oke, kamu order deh ini, tapi tidak dikasih tahu dia ordernya di mana. Dan itu kita ngalamin juga sampai sejauh ini. Makanya di awal-awal pasti akan banyak isu yang terjadi terhadap si karyawan baru tadi. Ya, selain isu tadi tentang keredian dia, tentang tool review-nya, tentang peralatan yang harus dia miliki, termasuk dia kesiapan secara fisiklinya, secara mentalnya, itu pun kita manage. Bahkan salah satu yang kita manage adalah kita ada namanya psikiater biasanya. Di perusahaan kita ada psikiater kita sendiri yang untuk memanage ini. Ya, kita ini biasanya diperuntukkan untuk karyawan baru atau karyawan existing, di mana kita bisa sharing tentang sesuatu hal dengan psikiater tadi, dengan psikologis bukan psikiater ya, biasanya dengan psikologis ya, mengenai tentang isu-isu. Biasanya kita kasih kesempatan kepada karyawan ataupun calon karyawan baru jika ada isu-isu yang sebenarnya mereka tidak mau sharing dengan atasannya atau biasanya sudah mentok dengan HCBP-nya.
Nah, berikutnya biasanya kalau sudah menjelang berakhir masa probation, itu adalah memanage sampai si karyawan itu berakhir masa probation dia. Nah, badis itu siapa? Badis itu bisa peers-nya dia, bisa juga atasan dia, tergantung penunjukannya dari kita. Itu biasanya. Ada juga HRBP to do list. Nah, menjelang biasanya berakhir masa probation, HRBP akan melakukan to do list apa aja yang harus dia lakukan. Ya, salah satunya dia harus memulai koordinasi dengan atasan untuk set target, termasuk KPI, termasuk goal setting, termasuk namanya employee review. Ya, jadi biasanya di sini kita sudah mulai memasang namanya target si karyawan tadi. Kita udah mulai bahas di sini. Target kamu apa? Kemudian harapan kita dengan targetnya seperti apa? Ini yang sudah kita bahas. Meskipun biasanya di awal itu pun kita sudah sampaikan. Cuma di sini biasanya kita lebih kepada penekanan lagi tentang target, tentang goals, tentang KPI. Di sini kita jelaskan. Nah, employee review itu apa? Nah, employee review itu lebih kepada, ada perusahaan yang punya ketentuan atau policy bahwa employee review itu harus dilakukan maksimum adalah 14 hari sebelum si karyawan berakhir masa probationnya. Atau paling lama adalah 1 bulan. Kenapa harus 1 bulan tujuannya? Itu harus untuk mempersiapkan secara physically atau secara emosional dari si karyawan. Jika ternyata dia tidak lolos probation. Artinya dia harus mempersiapkan banyak hal. Kalau ternyata dia sampai tidak lolos probation. Itu adalah tujuan employee review. Kita akan jelaskan, oke, kamu lulus probation dengan penilaiannya seperti ini. Yang harus dilakukan improvement seperti ini. Biasanya kita ada face to face dengan si karyawan termasuk dengan atasan. Itu salah satu yang biasa kita lakukan. Oke, tadi kita bicara tentang proses flow. Nah, onboarding proses tentunya ada banyak kendala yang kita hadapi, ya. Itu pun nanti kita akan bahas di depan, ya, di depan lagi, ya, karena ada slide yang akan membahas tentang kendala-kendala yang kita hadapi untuk proses onboarding ini. Karena bicara onboarding, ya tidak semua onboarding itu bisa berjalan dengan baik, ya. Artinya onboarding yang berkualitas akan membuat seseorang atau karyawan baru bisa bekerja dengan baik, dengan cepat, antusias, lebih efektif. Itu yang kita harapkan dengan onboarding. Dengan demikian, pengenalan onboarding juga akan tujuannya adalah agar karyawan merasa diterima. Itu salah satunya. Merasa diterima di perusahaan tersebut. Ada terkadang karyawan yang sering saya mendapatkan insight atau pengalaman. Mas, kok saya di awal-awal kok ngerasa kayak motivasi banget nih. Saya mau join di perusahaan ini. Kayaknya semangat banget nih. Kayak semangatnya 45 nih. Karena mendapatkan teman baru, mendapatkan lingkungan baru, mendapatkan insight baru, mendapatkan hal baru. Sehingga ya biasalah kayak kita, yang aku rasain nih Kak Umi, biasanya kalau kita mau pergi nih, contohnya deh kita mau liburan. Ya, itu sampai saya sendiri kayaknya nggak bisa tidur deh. Udah kayak pengen langsung cepat hari H-nya. Begitu juga nih biasanya kalau kita mau pindah ke perusahaan baru, ada banyak yang kita pikirkan. Gimana ya di sana orangnya kayak gimana, kemudian teman saya kayak gimana, kemudian lingkungannya kayak gimana. Pasti berkecamuk banget itu, pikiran itu. Kayak bilang, oh gimana ya, HR-nya di sana gimana, apakah orang-orangnya seperti apa. Pasti teman-teman semua yang hadir di sini akan merasakan hal yang seperti pernah saya rasakan. Mungkin Kak Ubi juga pernah rasakan mungkin ya Kak? Ya. Gimana dong Kak saat itu? Ya, pernah merasakan hal yang sama ya Kak ya? Iya Kak, benar. Benar Mas Dido, jadi kan karena memang sesuatu hal yang belum kita alamin gitu ya, apa sih bakal kejadian apa ya, penuh kekhawatiran gitu ya Mas Dido. Benar sekali, banyak banget kekhawatiran kita alami pada
saat kita mau join di perusahaan tersebut ya. Ya setelah tadi bahkan kita ada yang mikir, kayak kemarin ada teman saya yang chat, Dok, aku baru nih, aku bingung nih, aku kurang jelas nih secara pemahamannya dan lain-lain. Ini aku baru 1 bulan, kayaknya aku belum bisa beradaptasi nih dengan perusahaan itu misalnya. Dan belum aku menghadapi masa probation, apakah aku akan lolos atau tidak. Banyak banget pemikiran itu. Baru kita merasa tenang jika 3 bulan tadi. Bahkan ada satu perusahaan yang mengimplementasikan onboarding itu sampai 8 atau 12 bulan. Ya. Selama itukah? Pasti. Ya karena tadi dinyatakan onboarding itu prosesnya berhasil jika dalam 1 tahun si karyawan itu masih stay di perusahaan tersebut. Nah, salah satunya bagaimana sih untuk onboarding agar berkualitas? Nah, ada beberapa item yang akan kita bahas. Ya, salah satunya adalah ini ada item-item yang kita bahas. Nah, company tour. Tujuannya apa? Ya. Kenapa bisa dibilang salah satu item yang dinyatakan sebagai yang berquality atau proses yang dinyatakan bisa berquality? Kenapa? Artinya si calon karyawan harus sudah tahu company dia itu seperti apa. Terkadang kalau di kita nih, kita akan tunjukin nih, oke, kamu ruang meetingnya seperti ini, ruang meetingnya di lantai ini, restroom kamu seperti ini, kemudian kantin kamu seperti ini. Kita biasanya akan turkan si karyawan tersebut. Tujuannya untuk apa? Mereka biar tahu. Contohnya gini deh, kalau kita di rumah. Ketika kita masuk ke rumah orang, tentunya kita akan disuguhi beberapa hal. Kalau kita orang baru, sebagai tamu, ketika kita mau ke restroom kan pasti kita akan tanya dulu, Bu, boleh saya tahu restroomnya di mana? Nah, di kita kan tidak bisa menyamakan dengan proses di rumah. Kalau di rumah kan tidak mungkin dong si pemilik rumah akan menjelaskan, oh ini loh tempat karaoke saya misalnya, atau ini loh restroom saya, atau loh ini dapur saya. Nah, pasti akan berbeda tahapannya dengan di company. Kalau di company pasti kita akan menjelaskan yang namanya itu company tour. Ya, untuk tujuannya adalah bahwa karyawan sebagai wajah-wajah yang baru akan bekerja sama dengan beberapa orang di situ. Ya, yang tentunya itu ada hal baru. Di sana dia harus dijelaskan, bagian IT di mana sih? Bagian finance di mana sih? Tadi restroom di mana? Tempat printer dia di mana? Jadi ini adalah salah satu yang biasa kita lakukan. Nah, kalau pandemi bagaimana Kak Dido? Nah, kalau pandemi saat ini biasanya kita ada semacam video informasi yang tujuannya adalah menjelaskan secara virtual kepada si karyawan tentang lokasi-lokasi aja atau tentang apa saja yang bisa dia ketahui. Ya, itu salah satu dari tujuan namanya company tour. Berikutnya adalah explanation tentang company, penjelasan tentang company. Kak Umi, boleh aku tahu nggak visi dan misi dari Sinergi Daya Mitra apa? Oke, baik. Pasti Kak Umi tahu lah. Ya. Visi dan misi dari PT Sinergi Daya Mitra karena kami bergerak di bidang project management, Mas Dido, jadi kami ingin menjadi suatu leader di konsultan project management di Indonesia tentunya. Ya, pastinya itu. Namun terkadang kita saya juga merasakan ini sendiri. Visi dan misi itu dianggap sebagai hal sepele sebenarnya gitu kan. Sebenarnya kan tujuan kita tahu untuk visi dan misi bahwa kita udah tahu nih secara perusahaan itu mau dibawa kemana nih perusahaan ini. Makanya di sini waktunya kita menjelaskan visi dan misi kepada calon karyawan tadi. Selain visi dan misi tadi, honestly deh,
saya pribadi, bahkan tim saya juga mungkin belum tentu tahu dengan visi dan misi perusahaannya seperti apa. Biasanya bahkan di perusahaan saya sendiri, itu bisa dijadikan kuis loh Kak Umi. Kalau misalnya ada event-event tertentu, oke, visi dan misinya apa? Karena itu diwajibkan tahu. Karena lebih untuk satu sense of belonging dari si calon karyawan, si karyawan tadi. Kamu harus tahu loh, visi dan misi perusahaannya kayak gimana. Gitu. Jadi di sini adalah kita akan menjelaskan visi dan misi dia, visi dan misinya seperti apa perusahaannya, kemudian roles-nya seperti apa, policy-nya seperti apa, kemudian lain-lainnya kita jelaskan di sini. Agar si karyawan tidak bingung. Bahkan kita biasanya ada proses namanya event cerdas cermat. Kita ada event seperti itu juga di perusahaan. Salah satunya beberapa kita harus tahu sejarahnya. Ya tadi di awal Kak Umi bilang, tak kenal maka tak sayang. Benar. Itu tadi, oke, saya suka nih sama orang ini. Tapi kalau kita tidak kenal, ya kita tidak tahu hasilnya. Bisa aja di ghosting orang istilahnya. Ya benar-benar. Ya, begitu juga di sini. Ya, kita udah harus tahu tentang sejarah company-nya seperti apa. Itu salah satunya. Mungkin saya pribadi tidak istilahnya pasti ketika ditanya sejarahnya tidak akan tahu sebanyak gimana ya gitu kan. Tapi setidaknya kita tujuan dari Excellence Company itu adalah itu, menjelaskan tentang visi, sejarahnya, strukturnya pun kita jelaskan. Nah, kemudian ada lagi kita jelaskan namanya untuk tujuannya adalah opsi lainnya adalah dengan mengumumkan secara formal di saat apel pagi atau apapun itu yang namanya proses interaktif. Nah, di setiap company pasti ada berbeda-beda. Kalau di saya pribadi, di tim saya biasanya ada namanya meeting bulanan. Ada juga di unit lain namanya meeting pagi yang dilakukan setiap hari. Ya, tujuannya apa? Untuk meng-create yang lebih interaktif kepada si calon karyawan. Ya tadi yang bahasanya untuk apa aja? Mungkin kita ice breaking lah, agar si karyawan ngerasa oh nyaman untuk sesuatu hal sebagai pengenalan baru. Karena kan kalau kita karyawan baru mungkin masih malu lah. Mau ngapain aja kita pasti tanya dulu. Nah, salah satu untuk mendekatkan adalah kita meng-create sesuatu yang interaktif. Yang biasa dilakukan biasanya di apel pagi. Bahkan ada beberapa unit yang saya lihat apel pagi itu mereka sampai namanya bikin yel-yel, bikin acara yang benar-benar yang mendekatkan, yang interaktif yang dilakukan. Nah, apa aja yang harus interaktif? Itu biasanya bisa di-create oleh unit tersebut. Kemudian ada lagi group discussion. Nah, group discussion ini tujuannya untuk apa sih? Nah, sebenarnya group discussion ini bisa dilakukan kapan? Itu salah satunya di meeting tadi. Nah, biasanya kita melibatkan si calon karyawan untuk si karyawan baru untuk ikut dalam group discussion. Ini lebih kepada kita ingin tahu, ya, memanage mereka. Selama mereka join beberapa hari atau beberapa minggu, apa saja sih yang mereka alami? Kayak sekarang lah kita sharing tentang proses onboarding. Mungkin tadi Kak Feli di perusahaannya belum ada namanya proses onboarding. Makanya beliau join di webinar ini karena ingin tahu proses onboarding seperti apa. Kemudian tadi di company-nya startup-nya Kasista ya, Kasista ya. Ya, Kasista ya. Udah ada onboarding kan, pasti kan berbeda. Nah, di sini pun ada namanya group discussion, yaitu tujuannya adalah untuk memanage ekspektasi si karyawan tadi. Kita udah harus tahu, kamu ada kendala apa sih selama join di perusahaan ini, selama join mingguan ini, selama join beberapa hari ini. Nah, kita pun mempersilahkan mereka untuk istilahnya sharing tentang kendala dia. Bahkan kalau perlu secara mental atau apapun itu kita melibatkan namanya psikologis. Di salah satu group discussion ini. Lebih sih kita memanage si karyawan ini di group discussion. Kemudian namanya pekerjaan yang ringan.
Nah, biasanya karyawan baru pastikan di awal-awal belum tahu dong sistemnya kayak gimana, kulturnya kayak gimana, budayanya kayak gimana. Jangan sampai di hari pertama dia udah langsung dikasih pekerjaan semua yang berat-berat istilahnya. Ya kaget dong. Yes. Ya kayak kita lah misalnya makan langsung minum yang panas, pasti kan sakit banget kan ke Sakit, bibir iya. gitu kan. Iya, Kak, benar. Minum ya kerasa banget gitu kan, bahkan bisa ngebuat lidah kita jadi rusak atau merah misalnya karena kepanasan. Nah, di sini pun kita memanage si karyawan tadi, kita tidak ngasih pekerjaan yang langsung berat. Biasanya kayak tim aku dikasih dulu nih, oke, kamu akan mempekerjakan hal yang ringan-ringan dulu nih. Sambil belajar kamu liatin proses yang lain kayak gimana. Nah, biasanya kita kasih tahu nih, kamu selama minggu pertama belajar tentang sistem dulu. Kamu baca-baca dulu tentang yang namanya policy, prosedur, baca-baca tentang struktur, ketentuan lain. Biasanya seperti itu. Biasanya honeymoon lah istilahnya. Nah, minggu kedua baru biasanya kita libatkan. Kita kasih tahu, kamu job desk-nya kayak apa aja sih cara ditanya. Nanti kita kasih tahu nih. Ini. Kita tidak ngasih ke mereka ya pekerjaan yang langsung berat. Kita kasih pekerjaan yang ringan-ringan dulu. Jangan sampai si karyawan kaget. Kok hari pertama saya sudah dikasih namanya pekerjaan yang berat. Nah, di sini adalah tugas kita, HR, HRBP, onboarding ataupun user dalam hal ini atasan untuk memanage ini. Kita tidak menyarankan untuk di hari pertama karyawan langsung dikasih target. Target sebesar-besarnya. Mereka udah tahu target mereka seperti apa. Mereka udah tahu KPI mereka seperti apa. Tapi setidaknya mereka di awal kita kasih pekerjaan-pekerjaan ringan dulu. Itu salah satunya. Nah, tidak memberikan beban kerja yang tidak terlalu berat, ya, karena akan membuat karyawan baru tidak terbiasa dengan pekerjaannya. Nah, beri dia tugas, tapi tugasnya adalah yang bobotnya yang ringan, yang bisa ia selesaikan dalam waktu cepat, yang jika kita memberikan pekerjaan berat di awal-awal, hal ini bisa membuat mereka merasa stres. Itu biasanya yang terjadi. Nah, tadi Badis sebenarnya di awal sudah saya jelaskan bahwa tujuannya apa sih Badis tadi? Tujuannya adalah untuk memanage si karyawan tadi. Oke. Seberapa penting sih untuk onboarding ya, untuk employee ya? Mungkin Anda atau siapapun menjumpai seseorang karyawan baru yang antusias diterima di perusahaan tersebut. Tadi sudah saya bahas ya, bahwa perusahaannya kayak gimana sih, bahwa dia punya dreaming, bahwa dia ingin bekerja di perusahaan tersebut. Ya, tetapi beberapa bulan kemudian menunjukkan keengganan karena tadi onboardingnya kurang berkualitas. Nah, seberapa penting? Ya penting sekali. Karena onboarding tadi, salah satunya adalah tadi di awal sudah dijelaskan, waktunya untuk menjelaskan tentang si perusahaan, menjelaskan tentang visi dan misi dia. Untuk menurunkan turnover. Kenapa bisa menurunkan turnover? Karena onboarding yang tidak berjalan baik akan menyebabkan turnover dari karyawan atau di perusahaan tersebut tinggi, salah satunya yang menyebabkan si karyawan banyak yang resign ya. Sedangkan tingginya tingkat turnover karyawan ya pastinya akan berimpact secara finansial ke perusahaan tadi. Karena pasti ketika karyawan resign, kita meng-hire yang baru, justru finansialnya akan lebih besar lagi. Itu salah satunya. Kemudian ada lagi komitmen atau keterlibatan atau komunikasi dua arah. Itu adalah kita melibatkan, kita bisa memanage, memberi bantuan pengembangan diri kepada karyawan, kemudian beri saran dan masukan, termasuk buat pekerjaan yang lebih menyenangkan. Nah, termasuk kita memastikan bahwa si karyawan itu sudah paham tentang job desk dan tanggung jawab dia.
Itu salah satunya. Nah, makanya balik lagi ke tujuan dari atau goal dari onboarding sendiri adalah meningkatkan produktivitas, bahwa ngebuat si karyawan itu bertahan lama di perusahaan tersebut. Itu salah satunya. Nah, onboarding itu bisa gagal nggak? Onboarding itu bisa gagal. Salah satu penyebabnya adalah di internal, Kak. Mungkin bisa saya cerita deh. Ketika saya masuk di perusahaan ini, namanya proses onboarding itu belum ada. Proses onboarding itu masih dihandle sama oleh HC business partnernya. Belum dipusatkan di onboarding. Di mana kita harus pegang 6.500 karyawan yang terdiri dari 300 cabang perusahaan tersebut. Yang hampir di seluruh pelosok ada, tapi tidak semua HR-nya ada. Nah, di awal-awal kita banyak penolakan. Kenapa prosesnya begini? Kenapa prosesnya begitu? Banyak banget di internal HR-nya sendiri, karena biasanya ada beberapa yang salah satunya mungkin mereka bukan tidak terbuka terhadap satu perubahan, tapi mungkin mereka tidak terbiasa dengan perubahan yang baru. Sehingga mereka perlu adaptasi, itu salah satunya. Nah, itu sebenarnya menyebabkan gagal. Selain tentunya ada beberapa kendala, misalnya kayak proses onboarding yang terlalu pendek. Salah satunya tidak support kepada new employee. Itu yang bisa menyebabkan si karyawan tidak betah atau menyebabkan onboarding gagal. Terlalu pendek proses onboarding kayak gimana? Misalnya tadi si karyawan joining date udah langsung terjun, langsung disuruh kerja, tidak di-manage, tidak ditanya ekspektasi dia apa aja. Itu bisa menyebabkan si karyawan atau turnover-nya salah satunya tinggi. Karena kalau sudah turnover-nya tinggi, tugas lagi dari rekruter harus nyari MVP baru untuk menggantikannya. Itu salah satunya. Termasuk tadi, kita tidak memanage ekspektasi karyawan. Balik lagi tadi ke awal, itu sebenarnya sudah dilakukan pada saat dia tanda tangan. Di situ kita sudah jelaskan hak dan kewajiban dia apa. Namun setelah join pun, berarti kita harus tetap memperhatikan aspirasi dari si karyawan tadi apa. Itu salah satu beberapa item yang bisa menyebabkan gagal. Nah, bicara skill, untuk onboarding seperti apa sih yang dibutuhkan? Lulusan apa sih yang dibutuhkan? Sebenarnya kita terbuka dari lulusan apapun. Di situ ada tulisan tentang pengalaman HR. Sebenarnya tidak harus dia berpengalaman HR. Ya, yang pasti dia harus komunikatif, harus dinamik. Komunikatif karena satu, dia akan banyak bertemu orang, akan menjelaskan, dia harus melakukan presentasi, dia harus bicara di umum, dia harus tahu tentang ketentuan-ketentuan lain, dan dia pun harus dinamik. Dinamik artinya dia harus terima banyak perubahan. Itu salah satunya lagi adalah dia harus bisa handle sensitif ataupun confidential informasi. Itu tadi, kita akan tahu tentang gaji orang. Kalau kita tidak siap melihat gaji orang, bisa aja kita kecewa. Misalnya kita deh, aku, misalnya Kak Umi deh, setara dengan aku, sama-sama di HR misalnya. Prosesnya larinya kan ke onboarding. Kita bisa tahu loh gaji Kak Umi misalnya. Kita bisa aja jealous atau iri. Kok Kak Umi job levelnya sama dengan saya, pekerjaannya pun hampir sama dengan saya. Sama-sama di HR, kenapa gajinya lebih gede? Kalau kita tidak siap dengan kondisi sensitif data, kita bisa aja iri. Salah satunya, bahkan kita bisa namanya tidak bisa menjaga confidential data tadi. Apa aja datanya? Gaji, salah satu yang confidential. Data si karyawan pun itu termasuk yang confidential. Termasuk yang sensitif data yang harus benar-benar dijaga oleh onboarding. Yang kita tidak boleh sharing data apapun itu. Itu salah satu yang kita butuhkan. Termasuk tentunya dia harus tahu tentang HRIS, Human Resources Information System. Karena kita akan banyak bergerak di sini. Termasuk ada lagi dia harus basic knowledge tentang ketenaga kerjaan. Kenapa? Karena kita akan berhubungan dengan pasal demi pasal PKB. Dan kita akan berinteraksi langsung dengan
ketenaga kerjaan langsung. Itu salah satu yang dibutuhkan. Nah, career path-nya bagaimana sih, Kak? Mungkin bisa jadi insight nih buat teman-teman ya, bahwa tadi untuk jadi onboarding spesialis tidak harus dari pengalaman bank, tidak harus juga. Pengalaman HR pun tidak harus. Ya. Nah, career path-nya bagaimana? Sebenarnya di onboarding itu dia bisa tahu segala hal. Dibanding dia recruiter, dibanding dia HR generalis, dibanding dia kompensasi benefit. Kalau dia di onboarding, mereka akan lebih tahu tentang yang namanya kompensasi benefit kayak gimana, organisasi development kayak gimana, learning-nya kayak gimana, kemudian operation-nya kayak gimana, bahkan how to manage si karonya bagaimana. Dia udah tahu tentang prosesnya. Dia bisa ditempatkan di mana saja. Bahkan misalnya di tim saya sendiri, itu bisa survive atau bisa bertahan jadi HRBP. Bahkan dia bisa di Markom. Bahkan dia ada juga yang pindah ke unit yang berbeda. Karena dia udah tahu basic knowledge-nya apa aja. Karena itu tadi, dia bahkan bisa tahu berhubungan dengan informasi teknologi. Sampai hal sepele pun mereka tahu. Karena knowledge-nya benar-benar lebih tahu dibanding rekruternya, lebih tahu dibanding HR generalisnya. Karena mereka dari end-to-end proses. Mereka udah harus tahu kendala apa aja yang dihadapi oleh karyawan. Sampai 3 bulan, mereka tetap handle. Itu career path-nya. Caranya kayak gimana? Onboarding itu sebagai branding image, Kak. Kenapa? Onboarding yang baik tentunya akan menjadi branding image ke depannya untuk si karyawan baru. Pernah saya pindah salah satu karyawan ke perusahaan sebelumnya. Langsung mereka chat ke saya, Mas Dido, saya pindah ke perusahaan ini. Tapi kok saya tidak mendapatkan dengan apa yang saya dapatkan di perusahaan sekarang. Yang di perusahaan sebelumnya. Berbeda banget dengan yang saya dapatkan sekarang. Saya tidak di-manage sebelumnya. Berarti itu sebagai salah satu branding image. Nah, ada lagi, karena sekarang pandemi ada namanya digital. Kita sudah memikirkan ke depan untuk mempermudah si karyawan untuk proses onboarding. Kita sudah memikirkan sistem, bahkan kita sudah development system yang bisa diakses si karyawan dari luar ataupun di internalnya untuk mempermudah proses ini. Dan lainnya, kita ada namanya survei internal dan eksternal. Selain yang berhubungan dengan branding image tadi. Survei internal itu dari mana? Biasanya dari HRBP, dari user. Bagaimana proses onboarding, kepuasan yang didapatkan oleh karyawan selama onboarding. Itu salah satunya bisa kita lihat, mulai dari dia di MCU kan atau di medical check, sampai mereka join sampai 3 bulan. Itu kita masukkan kayak item-item pertanyaan untuk improvement kita. Eksternal itu dari mana? Ya bisa dari karyawan tadi, bisa dari vendor, itu salah satunya. Jadi insight-nya banyak banget Kak Umi. Itu sih Kak Umi yang bisa kita share. Oke, Kak. Masih banyak waktunya Kak? Masih ada 5 menit lagi Kak Mas Dido. Ya. Jadi mungkin dari teman-teman, saya pengen tahu nih sejauh ini, saya lempar lagi deh ke Kak partisipan deh Kak Umi. Ya. Mungkin dari apa yang saya jelaskan, mungkin secara career path-nya atau challenging-nya di onboarding kayak gimana, atau mungkin ada beberapa yang pernah saya terima, mereka kayak semacam ingin tahu proses onboarding di saya seperti apa. Karena honestly untuk onboarding di perusahaan saya sekarang baru ada 5 tahun pas saya masuk ke situ. Itu salah satunya. Banyak banget kerikil yang kita hadapi gitu kan. Tapi kita bersyukur sejauh ini apa yang kita dapatkan, kita bisa mencapai namanya survei kepuasan dari pelanggan kita, dalam hal ini karyawan, dari vendor, bahwa mereka happy dengan proses yang kita lakukan. Bahkan ada beberapa perusahaan yang namanya mencoba mengaplikasikan proses di kita. Bahkan ada beberapa saya pernah diundang juga untuk menjelaskan tentang proses ini
di salah satu bank juga gitu. Itu salah satunya. Biasanya kita benchmark ataupun sharing apa aja sih di perusahaan ini. Bahkan saya juga pernah sharing juga dengan bank luar biasanya. Nah, biasanya cari-cari saya di LinkedIn atau apa, mereka onboarding-nya gimana? Karena sampai sekarang pun saya masih mencari, Kak. Saya ingin melakukan improvement. Hopefully, kita berharapnya adalah dengan ada onboarding yang baik, kita bisa mempertahankan turnover karyawan. Karena bisa dibilang onboarding adalah salah satu pilar di depan yang menentukan bertahan atau tidaknya si karyawan di awal-awal. Itu sih Kak Umi. Iya Kak, kalau dari saya menangkapnya onboarding ini mungkin masih banyak ya Kak perusahaan yang di luar belum menerapkan onboarding. Sejujurnya di SDM pun Sinergi Mitra masih belum menerapkan, tapi ternyata sepenting itu untuk penerapannya kalau bisa disamakan mungkin HR onboarding ini seperti guru BP gitu ya, yang memantau, bisa, ya. Memantau untuk karyawannya bagaimana mereka bisa dapat beradaptasi, melakukan tugas-tugasnya dengan baik atau ada kekurangan apa gitu ya Kak. Benar sekali Kak, itu salah satunya. Tujuan dari onboarding itu adalah memanage sebenarnya. Selain tadi tujuannya tadi untuk memanage ekspektasi karyawan, untuk proses turnover tadi di awal ya. Bicara bilang apakah setiap perusahaan menerapkan onboarding, sebenarnya sebuah perusahaan itu menerapkan juga, tapi mungkin prosesnya berbeda-beda di setiap perusahaan. Kayak tadi yang dibilang Kak Sistaria, itu berbeda gitu. Kemudian di Kak Umi pun berbeda. Ada yang onboarding itu di manage sama GA biasanya. Nah, coba deh kita balikin lagi kondisinya. Perasaan Kak Umi gimana jika di hari pertama Kak Umi bingung mau ngapain aja? Bingung dong? Bingung Kak, siap. Belum ready perangkat kerjanya. Oke, Mas Dido ada pertanyaan Mas dari Kak Sistaria. Boleh. Mungkin saya bacakan dulu untuk pertanyaannya. Grup discussion diikuti siapa saja, dan untuk kegiatan hari pertama detailnya apa saja? Terima kasih. Kebetulan dari Kak Sista ingin open mic Mas untuk lebih jelasnya untuk diskusi ke Mas Dido. Oke. Boleh. Halo Kak Sista. Thank you Kak Sistaria. Ya, terima kasih Kak Umi atas kesempatannya. Halo Mas Didi, penjelasannya menarik ya. Jadi sebenarnya kalau di perusahaan saya sekarang onboarding itu masih udah yang dijelaskan tadi sudah kami laksanakan, tapi untuk hari pertama itu kita masih 2 jam aja gitu. Jadi cuma sharing culture dan jam masuk, penggunaan absensi seperti apa, HRIS-nya gitu kan, kita pakai aplikasi. Jadi 1 jam bahkan mungkin itu sudah selesai. Nah, untuk polosinya, peraturan perusahaan itu kita nggak sosialisasikan sih, memang itu yang masih jadi minus ya. Dan di hari pertama itu sudah komplit akun dan lain-lain gitu, itu udah clear semua. Jadi kita nggak perlu 1 minggu gitu. Itu menurut Kak Didi seperti apa? Dan di hari pertama itu juga kita udah kasih tahu kerjanya ngapain gitu, dan itu nggak di supervisi sama HR, jadi kita langsung pasrahkan aja nih ke manajernya gitu. Jadi kita juga nggak tahu nih apakah di hari pertama itu mereka udah kerja. Nah, itu cukup jadi concern, dan kita pengen improve di hari pertama itu betternya ngapain sih gitu Kak Didi. Balik. Thank you Kak Sista untuk pertanyaannya. Ini menarik sekali pertanyaannya Kak Umi ya. Di hari pertama ngapain aja sih? Kalau kita bicara tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa hal yang kita mencoba manage si karyawan, bahwa di hari pertama dia tidak dikasih namanya loading pekerjaan yang terlalu berat. Di hari pertama sebenarnya harusnya si karyawan itu dijelaskan dulu, istilahnya bulan madu dulu deh gitu kan. Biasanya kita lakukan adalah kita sama sih pastinya membagikan nama username password beliau, perangkat kerja yang harus mereka kasih tahu, yang mereka harus miliki. Kita kasih tahu biasanya to-do list apa aja. Kayak mereka harus ketemu dengan IT dulu, prosesnya kayak gimana.
Kemudian kita biasanya company tour, itu kita lakukan di hari pertama. Tujuan company tour tadi, yaitu tadi, biar karyawan itu istilahnya nggak salah masuk deh, nggak salah masuk ruangan, gitu. Itu salah satunya. Berarti karyawan udah tahu nih, oke, saya mau kemana nih. Bahkan biasanya kita untuk proses operasi melakukan semacam kayak ngeprint aja atau copy saja, kita ajarin tuh di hari pertama. Itu kita ajarin. Kita tidak hanya menjelaskan tentang, oke, jam kerjanya apa aja. Itu pasti hal umum. Jam kerjanya bagaimana di situ. Itu pasti hal umum. Kemudian flexi hour-nya kayak gimana jika ada. Kemudian attire-nya kayak gimana. Seragamnya kayak gimana. Kemudian benefit-nya kita refresh lagi. Kemudian trainingnya apa aja. Itu biasanya kita jelaskan. Termasuk di situ kita jelaskan juga person in charge atau PIC tertentu yang nanti akan berhubungan dengan si karyawan tadi. Misalnya, oke Kak Sista, nanti kamu welcome ya di perusahaan ini. Nanti kamu kalau ada kendala dengan payroll, kamu bisa hubungin ini ya, namanya ini, nomor handphonenya ini. Kalau kamu dengan kendala dengan IT, nanti kita akan perkenalkan kamu di lantai berapa. Biasanya kita unjukin mereka. Atau kita tunjukin juga ke payroll-nya. Ini loh payroll-nya yang bisa kamu temui jika kamu ada kendalanya. Selain itu kita jelaskan yang wajib banget kita jelaskan adalah tentang visi misi, sejarah company, termasuk policy-nya. Kenapa itu wajib? Bahkan kita jelaskan itu di PKB. Biasanya kita kasih PKB, perjanjian kerja bersama. Di situ mereka suruh baca PKB-nya kayak gimana, kita bahas seperti apa. Kenapa? Karyawan itu harusnya wajib dikasih tahu tentang policy dan rule. Karena kalau mereka melakukan kesalahan, itu akan balik lagi, kita akan mempermasalahkan di policy dan rule. Salah besar sekali jika si karyawan tidak dikasih tahu tentang policy dan rules-nya. Benar, memang ada, kecuali memang ada handbook ya. Ada handbook, tapi tidak cukup juga sih menurut aku untuk handbook yang diberikan ke si karyawan tentang policy atau rules-nya lainnya. Dan kita biasanya tidak sejam 2 jam sih Kak Sista. Karena setelah itu kita akan temukan dengan HCBP-nya Kak. HCBP itu kita akan dijelaskan oleh si HCBP-nya. Oke, job desk kamu ini. Strukturnya akan dijelaskan lagi. Nanti kamu akan reportnya ke siapa. Tim kamu siapa aja. Itu pun sudah dijelaskan di hari pertama tadi. Dan banyak hal yang kita jelaskan sih Kak Sista di situ. Itu mungkin yang bisa menjawab Kak. Ya, oke, bisa menjawab. Terakhir mungkin pertanyaan saya, kalau untuk Badi itu sistemnya sejauh apa sih Mas? Kan si Badi itu juga punya kerjaan ya. Nah, itu perannya gimana ya? Perannya sebenarnya kita ketika si orang itu sudah ditunjuk Badi, itu ada berdasarkan persetujuan segala pihak, termasuk atasannya. Nah, balik lagi, Badi itu bisa aja atasan, bisa saja si PIS-nya. Seberapa jauh sih artinya dia memanage yang benar-benar dibutuhkan oleh si karyawan baru tadi. Tentunya dia tidak bisa 24 jam memanage si karyawan baru tadi. Karena dia benar sama ya apa yang Kak Sista bilang. Bahwa dia itu punya kerjaan, dia harus punya target. Cuma karena ini udah kesepakatan dari kita, maka biasanya si atasan yang mana merupakan Badi atau Badi yang ditunjuk tadi, yang terlibat sudah tahu konsekuensinya kayak gimana. Jadi ada beberapa kebijakan yang diberikan oleh kita kepada si Badi tadi. Yang tidak harus bahwa dia mengerjakan pekerjaan dia adalah 100%. Artinya dia tetap melakukan pekerjaan dia. Namun dia ada pekerjaan lain di mana Badi itu akan menjadi atau dinilai juga Kak Sista salah satunya akan masuk di KPI dia. Jadi masuk ke goals-nya kita sih Kak gitu. Jadi menjadi penilaian juga
untuk performance dia ke depannya. Karena apa? Karena tadi Badi pun akan ada review. Nah, gimana nih Kasista di awal? Kok dia malah stres? Gimana nih dengan Badinya? Memanagenya bagaimana? Itu pun bisa jadi acuannya. Itu Kasista. Oke, baik. Ada Thank lagi, you, Kak? Mas Didi. Ya, cukup. Sama-sama Kasista. Oke, terima Sukses kasih Kak terus. Sista. Oke, untuk Ada lagi, Kak? ada Mas Dido. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya saya bacakan ya Mas. Pertanyaan dari Boleh. Kak Vela Ayu. Kak mau nanya nih bedanya orientasi sama onboarding itu apa ya Kak? Terima kasih. Monggo Kak untuk Oke, dijawab. bedanya orientasi sama onboarding ya. Sebenarnya orientasi itu bagian dari onboarding. Orientasi bisa dibilang bagian dari onboarding. Itu salah satunya. Kalau onboarding sendiri itu banyak banget prosesnya yang dilakukan. Orientasi itu apa aja? Mungkin yang perlu saya jelaskan adalah di dalam onboarding banyak hal yang dilakukan. Kalau orientasi sendiri itu sebenarnya lebih singkat. Yaitu tadi mungkin bisa sejam 2 jam, itu salah satunya. Atau berbeda dengan onboarding ya. Onboarding itu sendiri ada prosesnya. Ada proses yang dilakukan. Ya, ada banyak proses flow-nya. Kalau orientasi mungkin lebih kepada orientasi dia kayak semacam training plan-nya dia seperti apa. Tidak banyak. Tidak ada namanya proses company tour-nya dia. Tidak ada banyak hal yang sepanjang seperti yang dilakukan onboarding sih Kak. Seperti itu gitu. Lebih jelasnya seperti itu. Jadi orientasi ada lebih kepada bagian dari proses onboarding. Jadi bagian kecil dari proses onboarding. Yang prosesnya juga tidak lama, tidak banyak, tidak berlayer-layer. Seperti itu. Terjawab nggak pertanyaannya Kak? Dari siapa Oke. tadi? Dari Kak Vela. Kak Vela, halo. Halo Kak Vela. Halo Kak Vela. Halo, iya. Gimana Kak? Iya, iya. Oh, iya gitu. Oke, udah jelas, Kak. Ada Halo. lagi? Apa ada pertanyaan lagi Kak Vela? Udah sih, kayaknya itu dulu cukup. Mas Dido, terima kasih Mas untuk malam hari ini. Sama-sama Kak Umi. Untuk Terima kasih teman-teman juga semua. dan sehat selalu. Dan thank you juga buat teman-teman semua. Ya, selamat bertemu di webinar berikut ya Mas Dido ya. Iya, thank you. Oke. Selamat malam semua. Oke, selamat malam semuanya.